Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak sudah ikut berpartisipasi atas kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, jadi sebelum memulai bimbingan kelompok kita yang telah direncanakan dari awal, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, jadi supaya kita tuh nyaman dan proses bimbingan kelompoknya berjalan dengan lancar, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baru setelah saya, teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Jihan Nasa, umur 19 tahun. Hobi menulis, jalan-jalan. Sifat biasa dikenal orang itu pemalu, pendiam. Itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya ingin teman-teman memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari sebelah kanan, Kak Nurul. Ya, Kak Nurul bukan? Perkenalkan, nama saya Lasana, umur saya 22 tahun. Hobi saya menyanyi, menari. Sifat saya lebih dikenal introvert dan cuek atau Perkenalkan, nama saya Tunggu Airfeni, umur 19 tahun. Sifat yang biasanya dikenal orang nama ada nama saya Diana Nadia, umur 19 tahun, hobi kaligrafi. Sifat saya biasanya dikenal orang tua dan nama saya Arsyaska Akasya, umur saya 13 tahun. Hobi saya membaca buku, sifat saya lebih dikenal ramah dan pemalu. Perkenalkan, nama saya Syifa Akasya, umur 15 tahun, hobi berenang. Sifat ramah tapi sering dikenal orang cuek. Nama saya Cahya Kusuma, umur saya 16 tahun. Hobi saya adventure, terus sikap saya lebih dikenal pendiam atau Nama saya Adi Saputra Tambunan, umur 24. Sifat saya lebih dikenal membantu dan biasa saja sih, cuman ya itulah. Hobi saya futsal. Setelah memperkenalkan diri masing-masing, selanjutnya kita masuk ke sesi memperkenalkan diri melalui permainan. Nah, jadi permainan itu nggak sulit. Kita hanya butuh menghafal nama dari teman kita yang sudah memperkenalkan dirinya masing-masing kan. Jadi semua kita tuh harus hafal, mulai dari Kak Nurul, nama saya, nanti disebutnya itu tadi Kak Lailan menyebutin nama saya dan Kak Nurul. Begitu pula dengan Kak Tri menyebut nama saya, Kak Nurul, semuanya. Bergiliran ya Kak. Oke ya. Kak Jihan, Kak Nurul, Kak Lailan, Kak Tri. Kak Jihan, Kak Nurul, Kak Lailan, Kak Tri. Jihan, Kak Nurul, Kak Adi, Kak Aska, Kak Jihan, Kak Nurul, Kak Laila, Kak Tri, Aska, Syifa, Kusuma, Adi. Baik. Oke, tepuk tangan kepada semua. Selanjutnya kita masuk ke bagian inti, yaitu bimbingan kelompok. Jadi saya sebelum
Istilah bimbingan kelompok adalah arahan yang dilakukan per kelompok orang. Kalau abang ada? Ada yang tahu nggak? Nggak ada ya, sepertinya nggak ada. Nah, jadi bimbingan kelompok itu adalah seperti yang Kak Tri tadi bilang, sebuah lingkaran seperti kita ini yang membentuk suatu kelompok terdiri dari lebih dari dua orang, minimal dia 8 orang yang membahas mengenai topik atau berita yang sedang hangat-hangatnya. Oh iya, maaf nih ya, berhubung hujan, mungkin kita sebaiknya pindah tempat aja kali ya. Pindah tempat di mana kira-kira? Boleh, ayo. Sekarang kan kita sudah pindah ya, tadi dari sana berhubung hujan, jadi ini kita pakai tenda di tengah lapangan untuk berteduh. Langsung saja ya kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu ke bagian inti bimbingan kelompoknya itu sendiri. Jadi di sini saya punya 2 tawaran topik apa yang akan kita bahas. Jadi teman-teman bisa memilih mana yang akan kita bahas. Yang pertama itu mengenai korupsi, yang kedua mengenai narkoba. Nah, jadi saya minta pendapat teman-teman. Kalau dari Mbak Lailan, pengen korupsi atau narkoba? Oh, saya sih narkoba. Kalau Mbak Siva, narkoba. Ada salah satu dari Narkoba sih. narkoba. Oh, berarti kita semua sepakat narkoba ya. Kalau begitu kita bahas saja tentang narkoba ya. Nah, jadi menurut teman-teman narkoba itu apa sih? Bagaimana bisa menyebar luas di Indonesia? Lebih khusus udah takdir. Kalau itu mah ada takdir, tapi itu mah tergantung orangnya masing-masing kali ya. Tergantung orang masing-masing. Benar begitu Bang? Apa tergantung? Kalau saya dari awal sih lebih ke hukum, awal dari hukum udah. Kenapa kok masih ada yang namanya logistik pengobatan dari luar ke dalam? Kalau misalnya dari pengobatan itu di stop dari luar ke dalam, itu mungkin nggak ada narkoba, atau pemakaiannya hanya cuma sekedar, ataupun itu pun bisa hanya cuma dipakai sekedar untuk militer doang, bukan untuk dikonsumsi dengan setiap harinya dengan masyarakat. Karena Atau katanya kan Bang, narkoba itu ada yang bilang sebagai obat kuat ya kan, bagi mereka yang bekerja keras seperti artis, yang Abang bilang militer tadi ya kan. Benar begitu Bang, bagaimana pendapatnya? kalau untuk artis ya, untuk pekerja keras itu nggak ada sih sebenarnya. Itu memang dikonsumsi secara terbatas. Paling bisa ya untuk militer itu pun hanya dipakai saat bertugas atau menjaga. Kalau ke masyarakat itu udah nggak rum lah sih. Tapi hukumnya tetap haram lah ya kan. Hukum tetap haram. Padahal kan kalau untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu kan bisa dengan vitamin ya kan, Dengan banyak. imut sendiri lah. Seperti itu lah ya kan Bang. Terus menurut kakak bagaimana? Kalau menurut Adek, ya jangan kan aku. Coba yang Askar tahu narkoba itu apa? Kan Siva, bagaimana Siva? Bagaimana apa dampak dari narkoba itu sendiri di lingkungan sekitar, terutama lingkungan keluarga sih ya kan? Kan banyak tuh orang narkoba yang sampai jual ini, gade ini, merugikan orang lain ya kan? Dia nggak bikin kebaikan. Iya. Oh Mbak, menurut Mbak Laila Tadi udah. nggak apa-apa Mbak. Mereka udah karena pemerintah. Udah dapat
dapat bintang 5. Gimana tadi? Kan narkoba pastinya merugikan orang lain ya kan, mulai dari keluarga, lingkungan, mencemar nama baik juga, sampai dia ada yang jual ini, gak ada ini, itulah segala macam ya kan. Jadi menurut Mbak gimana gitu solusinya? Atau pendapat Mbak sendiri lah bagaimana? Kalau solusi ya, kalau ditanya solusi ya pastinya kalau udah namanya orang narkoba ya nggak ada kepikiran untuk ke situ gitu ya, tergantungnya dia sendiri. Apalagi yang namanya udah kena narkoba pastinya namanya nagih gitu kan, kecanduan Ya kan? ya. Jadi apa yang ada depan mereka langsung ya kan, pikirannya tuh jual gade gitu. Jadi solusinya bagaimana Mbak? Solusinya ya kita walaupun dia narkoba ya kita jangan jauhin gitu, kita rangkul, kita ajak kebaikan demi kebaikan, mudah-mudahan dia juga mau berubah. Apa ada yang mau nambahin pendapat? Bebas, di sini kita tuh terbuka, nggak usah diragukan, nggak usah ada yang ditutupi, terserah apa saja yang mau disampaikan asal tidak lewat dari batas topik pembahasan. Kalau menurut saya nolak untuk yang namanya kakak tadi yang bilang untuk merangkul ataupun membawa kembali ke mereka untuk jantai. Itu mungkin berat. Itu pun mungkin berat. Karena apa? Mereka sudah mengkonsumsi obat yang dari luar. Itu sangat beratnya karena satu, kita sendiri mereka banyak. Dan yang jual itu lebih banyak daripada membawa mereka untuk jalan yang baik. Jadi susah sih untuk berkomunikasi dengan mereka. Tanggapan mereka hanya cuma kalau narkoba itu ya udah spoil, enak, menikmati. Setelah itu, setelah udah habis obat tadi, mereka kembali untuk satu yang mencuri, yang kedua bekerja hanya untuk itu, ketiga tidak memikirkan keluarga, yang keempat menghabiskan uang besar. Jadi untuk peluang mendarikan mereka kembali itu susah. Terlibat narkoba itu emang bagaimana? Apakah sudah adil? Kepolisian dalam menangani kasus tersebut? Kalau menangani kasus tersebut ya memang sudah cukup adil, tapi kurang penindasan, ketegasannya juga. Karena yang mereka publikkan hanya cuman ya hukumnya tadi itu nggak berjalan maksimal. Mereka membuat hukum tapi tidak dengan kenyataan, hanya mengulur-ulur waktu dan membuang-buang waktu untuk yang hal yang nggak penting. Padahal ada yang lebih penting dari itu, yang menindak narkoba. Jadi ya saya pun agak bingung juga untuk masalah narkoba ini, kenapa nggak ada habisnya. Makasih ya Bang atas pendapatnya, cukup jelas ya, cukup indah. Saya rasa pertemuan kita ini sudah cukup lama ya, mulai dari terang sampai gelap. Jadi saya benar-benar mengucapkan terima kasih dan maaf sebesarnya atas ketidaknyamanan dan kegelisahan yang kita rasakan selama proses berjalannya bimbingan kelompok ini. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita tutup ya dengan mengakhiri baca doa. Biar
ya orangnya itu harus kita rangkul, harus kita kasih tahu yang mana yang benar gitu kan. Dan kayaknya Lebih tepatnya kita jaga diri kita sendiri untuk segala hal narkoba itu. Itu aja sih. semoga pertemuan ini membawa manfaat untuk kedepannya bagi diri kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi